terutama adalah karunia berupa iman dan Islam. Hari ini hari Tentu Senin 17 Juni besar kiranya harapan kita di lapangan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk terus menambahkan, meningkatkan, dan setidaknya menetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tidak jemu dan tidak bosan untuk terus terlontar dari lisan kita panjatkan, kita mohonkan agar keduanya selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada segenap keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua selaku umatnya hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara sekalian, sebagai bagian daripada rukun khutbah, khatib yang fatir menyampaikan sebuah nasihat sekaligus wasiat terutama kepada diri pribadi khatib. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Meningkatkan kualitas iman diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas amal, dan meningkatkan kualitas amal adalah dengan meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah jadikan kita betul-betul sebagai insan yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi yang baik ini telah sama-sama kita tunaikan sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan insya Allah setelah ini kita akan sama-sama melaksanakan amal yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah sukai pada hari ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, kama qalahu Nabi SAW, ma amila ibnu adama min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari ini yang lebih Allah cintai daripada berkurban. Mudah-mudahan dengan wasilah amal ini juga mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini alhamdulillah Allah telah menyampaikan kita kembali dengan Idul Adha. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Idul Adha ini merupakan salah satu di antara dua hari raya kita selain daripada Idul Fitri. Dan sebetulnya saudara sekalian, Idul Adha ini jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu hanya berlaku satu hari, tanggal 1 Syawal saja. Sedangkan lebaran Idul Adha ini berlakunya 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, lalu 3 hari tasik setelahnya, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari Idul Fitri, Idul Adha ini saudara sekalian dikenal memiliki begitu banyak nama. Kadangkala disebut dengan Idul Adha. Idul Adha artinya kurang lebih hari raya kurban, hari raya di mana kita menyembelih hewan. Karena udhiyah maknanya adalah hewan yang disembelih. Kadang pula hari ini disebut dengan nama Idul Hajj. Istilah Idul Hajj ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar dalam sebuah hadis. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal jamarat yaumal hajjah wa qala hadza yaumul hajjil akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di antara jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu Nabi kita berkata, ini adalah hari haji yang besar. Maka hari ini kadang-kadang disebut Idul Hajj atau Lebaran Haji. Tapi ada satu nama lain saudara sekalian,
yang juga tidak kalah familiarnya, yaitu Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Kata kurban diambil dari bahasa Arab qaruba, yang artinya adalah dekat. Dari kata qaruba itu kita mengenal ada satu kata, yaitu taqarrub, artinya usaha untuk mendekatkan diri. Dari akar kata qaruba itu pula lahir kata qarib, artinya adalah sesuatu yang dekat. Maka kata qarib dari bahasa Arab itu diserat dalam bahasa Indonesia menjadi kata karib. Itulah kenapa kita ada istilah sahabat karib atau karib kerabat. Maknanya menunjukkan dekatnya hubungan. Adapun kurbanun artinya adalah sesuatu yang diserahkan untuk mendekatkan diri. Jadi kata para ulama, kalau taqarrub adalah usaha mendekatkan diri, maka kurban adalah hal yang kita serahkan untuk mendekatkan diri. Tapi ingat, seseorang tidak akan mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali dia mampu dan mau mengorbankan sesuatu yang dekat dengan hatinya, yaitu misalnya sebagian hartanya. Mudah-mudahan Allah terima kurban kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sejarah kurban itu sendiri, maka jika ditengok-tengok, alangkah jauh dan alangkah lampaunya. Sebab perkara kurban itu ternyata telah dilakukan sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi praktek kurban yang kita peringati setiap tahunnya, praktek penyembelihan yang kita laksanakan setiap masanya tiba, adalah merujuk kepada jejak terdekat daripada kisah antara Nabi Ibrahim dengan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu adalah salah seorang hamba Allah yang luar biasa. Beliau dilahirkan kurang lebih 4.300 tahun yang silam di sebuah kota bernama Ur, termasuk wilayah Mesopotamia atau sekarang kita kenal dengan nama Irak. Nama Ibrahim dikenal pada semua 3 agama yang besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristiani. Dalam tradisi Yahudi, nama Ibrahim itu disebut sebagai Avram. Mereka sering menyebutnya Avrana, Ibrahim bapak kita. Disebut bapak kita karena di dalam Taurat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai bapak dari 30 bangsa. Dalam tradisi Islam, nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikenal dengan nama Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim sang kekasih Tuhan. Karena begitu rapatnya dan begitu dekatnya hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya. Adapun dalam tradisi kaum Kristiani, saudara sekalian, memang nama Nabi Ibrahim itu tidak terlalu menonjol. Sebab agama Kristiani memiliki konsep keselamatan yang berbeda dengan Islam dan Yahudi yang mengusung monoteis atau konsep satu Tuhan. Apapun itu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan Nabiullah Ibrahim dengan salah satu firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat yang qanit, yang taat kepada Allah, dan hanifah, orang yang lurus, wa lam yakun minal musyrikin, dan sungguh Ibrahim itu bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
walillahil hamd. Dalam ayat ini saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah teladan. Tentu pertanyaannya, apa yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama saudara sekalian, dalam surah An-Nahl ini Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai pribadi yang ummah atau ummatun. Ada bahasa umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu kata Allah adalah seorang ummah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, menukil dari pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ummah. Maksud ummah di situ artinya adalah orang yang mengajarkan agama. Sementara itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwa makna Nabi Ibrahim adalah seorang ummah artinya adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir sendiri, beliau memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ummah, artinya beliau adalah seorang imam yang patut untuk diteladani. Karena tidak semua orang yang menjadi imam patut diteladani. Kalau kita kumpulkan keterangan-keterangan tersebut saudara sekalian, maka kita dapat melihat bahwa pribadi pertama Nabi Ibrahim yang mesti kita tiru adalah orang yang mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan, seorang pemimpin yang patut menjadi teladan. Pertanyaan saudara sekalian, kapan seorang pemimpin itu patut kita contoh? Cuma satu jawabannya. Ketika pemimpin itu telah mengerjakan apa yang dia ajarkan. Maka hendaknya inilah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita guru, tidak cukup hanya mengajar saja. Kalau kita ini ulama, tidak cukup hanya menasihati saja. Kalau kita orang tua, tidak cukup hanya memerintah saja. Guru, ulama, orang tua, zu'ama, tokoh masyarakat, apalagi umara, para pemimpin di pemerintahan, harus melaksanakan apa yang mereka serukan, harus mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Itu kalau mau ikut teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar siksanya, sungguh besar kemarahan Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua saudara sekalian, sifat dari Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani adalah kata Allah, beliau merupakan pribadi yang qanit. Nanti dari kata qanit ada kata kunut nazilah, kunut subuh dan lain-lain. Kata qanit diambil dari kata qanata yang punya setidaknya 3 arti. Yang pertama, qanata bisa bermakna taat. Yang kedua, qanata bisa bermakna patuh. Yang ketiga, qanata bisa bermakna diam. Kalau qanata difahami taat, maka ketaatan secara definitif adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu taat. Kalau patuh, maka patuh artinya tunduk pada aturan dan tunduk pada yang mengatur. Sedangkan qanata dimaknai diam, kata para ulama, maksudnya adalah istislam, sikap menerima atas keputusan orang yang lebih berkuasa. Dari 3 pengertian itu saudara sekalian, ketika Allah menyebut Ibrahim itu adalah seorang qanit, maka tergambarlah dalam benak kita bahwa beliau adalah pribadi yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya.
patuh pada aturan Allah dan pada yang mengaturnya, dan beliau selalu berserah diri terhadap kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran iman orang yang sejati, saudara sekalian. Maka kalau kita boleh jujur Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita harapkan terjadi pada keturunan kita? Saya rasa setiap mukmin yang sehat akalnya, yang bersih hatinya, pasti berharap anak cucunya itu tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terbayangkan betapa berbunga-bunga hati kita kalau putra-putri kita tumbuh menjadi pribadi yang akhlaknya mulia. Tidak terperikan betapa gembira dan berseri-serinya wajah kita kalau anak kita tumbuh menjadi orang yang imannya kuat dan sempurna. Tapi saudara sekalian, terkadang kita lupa bahwa keturunan yang soleh, yang solehah, tidak akan lahir kecuali dari orang tua yang soleh dan solehah. Tidak akan. Seandainya Nabi Ibrahim, dalam tanda kutip, seandainya seorang ayah tidak soleh, tidak mungkin Ismail itu akan menjadi anak yang soleh. Maka kalau kita ingin betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Pertanyaannya, sudah solehkah diri kita? Sudahkah kita ini menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai hal yang paling utama? Sudahkah kita ini semua meninggalkan larangan Allah, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam berpakaian, dalam makanan, dalam minuman? Dan sudahkah kita ini tunduk, pasrah dan ridha terhadap qada dan qadarnya Allah? Atau kita masih ada rasa marah, rasa benci, rasa tidak ridha, rasa membuka atas ketetapan Allah yang mungkin terasa pahit dalam hidup kita? Kalau ternyata saudara sekalian, setelah kita evaluasi, ternyata pada diri kita masih terdapat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita pada putra-putri kita, maka renungkanlah, bukankah buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir saudara sekalian, di antara keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita tiru adalah beliau itu merupakan sosok yang sangat dermawan. Kita pada saat ini saudara sekalian hidup di zaman yang katanya maju, katanya modern. Betul, infrastruktur melejit, tapi pada saat yang sama kebutuhan dasar kita terasa semakin sempit. Lapangan pekerjaan semakin sedikit, sementara jumlah populasi manusia Indonesia ini justru semakin banyak. Maka pada saat-saat seperti ini saudara sekalian, kalau bukan karena ada rasa saling peduli, saling berbagi, saling meringankan satu sama lain, pasti kehidupan masyarakat kita ini sudah penuh dengan kekacauan. Bukankah jika jarak antara si miskin dan si kaya sudah terlalu lebar, dan pedihnya perut yang kelaparan sudah semakin tidak tertahankan, pasti yang terjadi adalah maraknya tindak kejahatan. Maka dari itu tidaklah mengherankan kalau dimanapun ada orang yang dermawan, walaupun sikap beragamanya barangkali belum sempurna, orang itu akan dicintai oleh masyarakatnya daripada ahli zikir, ahli masjid, ahli ilmu, ahli agama yang tidak pernah peduli atau memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah pribadi yang sangat dermawan. Beliau orang yang senang menjamu tamu. Tidak akan pernah tamu itu meninggalkan kediaman kecuali dalam keadaan sudah terpuaskan. Beliau senang memberikan makanan tidak hanya kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga kepada orang yang ditemui barangkali belum kenal sama sekali. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, suatu ketika datang seorang miskin dan tua berkunjung ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita lihat bagaimana Allah mendidik Nabi-Nya.
Datang seorang miskin dan tua kepada beliau dan meminta makan. Setelah sedikit berbincang, tahulah Nabi Ibrahim bahwa ternyata Pak tua yang miskin ini adalah seorang majusi, penyembah api. Maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada orang ini, la u'tiyannaka ma turidu, akan aku berikan sungguh apa yang kau inginkan, makanan, pakaian. Tapi satu syaratnya, wa tu'minu billahi azza wa jalla. Syaratnya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu saudara sekalian, Pak tua majusi ini dia terdiam dan menimbang-nimbang. Akalnya berpikir tapi hatinya bimbang. Apakah dia harus penuhi perutnya yang sudah kelaparan, atau dia tinggalkan kepercayaan yang telah selama ini dia pegang. Walhasil, bagi beberapa orang, akidah dan iman lebih utama daripada makan. Bagi sebagian orang, lebih baik mati daripada meninggalkan agama sendiri. Maka Pak tua itu dengan berat hatinya berlalu dari kediaman Nabi Ibrahim dengan perut yang kelaparan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Wa ba'da hinin nazala Jibril alaihissalam. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Lalu berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada engkau. Kata Allah, wahai Ibrahim, aku memberi makan hambaku itu selama 70 tahun meskipun dia kufur kepadaku. Sekarang apa ruginya kamu beri dia makan satu malam saja? Subhanallah. Jadi kalau kita memberi, jangan lihat Islam atau kafir dulu. Jangan lihat ente sholat apa enggak, itu urusan gua. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau berhadapan sama orang miskin, banyak-banyak memberi. Jangan banyak ceramah, jangan banyak dalil. Itu orang miskin. Ya, benar-benar. Kalau berurusan sama orang yang awam atau orang bodoh, jangan kasih dalil lagi. Banyak-banyak memaafkan, lapang dada, karena dia orang nggak ngerti. Bergetarlah tubuh Nabi Ibrahim, dia cari orang itu. Jadi kalau Bapak nanti temukan ada hadis bahwa Nabi Ibrahim pernah berjalan 10 mil untuk mencari orang, itu mencari orang ini, karena dia sudah pergi. Begitu bertemu orang ini, langsung diajak ke rumah, disuguhi, dijamu, diberikan bekal. Hatta qal, berkata kakek tua itu, wahai Ibrahim, wahai Tuan, kenapa sikap Anda berubah? Kata Nabi Ibrahim, Allah telah nasihati saya. Apa yang Allah katakan kepada Anda? Allah memberi kamu makan selama 70 tahun meskipun kamu kufur kepadanya. Maka Allah menasihatiku agar aku tidak bakhil kepadamu walaupun hanya satu malam saja. Maka berkatalah Pak tua itu, ahaqqan hadza qalahu Allahu ya Ibrahim. Betulkah ini yang Allah katakan wahai Ibrahim? Ahakadza ista'malani rabbi ya Ibrahim. Betulkah seperti ini Tuhanku memperlakukanku wahai Ibrahim? Ata'amani ma'anani kafirun bih. Dia tetap beri aku makan walaupun aku kafir kepadanya wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, na'am, betul. Idzan a'in ya Ibrahim, uslimillah. Kalau begitu wahai Ibrahim, tolong saya mau Islam kepada Allah, saya mau beriman kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Pak sekalian, mari kita jadikan semangat Idul Adha ini untuk terus hidup dalam benak kita. Jangan hanya memberi pada 1 tahun sekali saja, tetapi jadikan semangat Nabi Ibrahim, bahkan menjadikan sikap dermawan beliau itu sebagai ladang dakwah, sebagai ladang untuk menebarkan kebaikan dan menyebarkan pesan-pesan agama kita. Dan mudah-mudahan kurban kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban kita pada hari ini mengikis rasa kikir dalam hati kita. Karena ingat, kalau orang masih kikir terhadap sebagian hartanya, berarti dia masih terlalu cinta kepada dunia. Padahal Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Dan Nabi SAW juga berkata sebagai pesan dan amanah kepada seorang muslim bagaimana dia memandang dunia. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma ja'ala lillahi minha. Yang artinya dunia itu dilaknat Allah
dilaknat pula seluruh yang ada di dalam dunia kecuali yang dijadikan sebagai amal untuk mendapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang tahun ini belum berkurban Allah berikan kesempatan dan rezeki di masa yang mendatang. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kurban yang telah kita persembahkan. Semoga yang sakit Allah sembuhkan. Semoga yang sulit Allah mudahkan. Semoga yang sempit Allah lapangkan. Semoga semua hajat yang baik Allah kabulkan. Semoga semua saudara kita jamaah haji yang masih berada di tanah suci Allah lancarkan, Allah berkahkan, Allah mabrurkan, Allah kembalikan untuk dapat berkumpul bersama kita dengan damai, dengan selamat sentosa. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ibadallahi ma da'akum rabbukum wa shollu wa sallimu katsiran 'alan nabiyil karim alladzi hadakum. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq li ummati sayyidina Muhammad rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhul man khadhala al-muslimin waj'al baladana hadhihi Indonesia balatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha haluna la ya'fa laik. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba wal fitan wal mihan wal zina wal zina wal zina wal fahsya'i wal munkar ma dhahara biha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iril hadiri wal hadirati khassa wa an sa'iri budanil muslimina 'amma wa jami' ikhwanina 'amma. Allahumma ansurna, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa aminna wal mu'minin wa najjina min makri zalimin wa sallimna ya maulana min syarril hasidin. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna qurbanana waj'alna min ibadikal muttaqin wal muslihin waj'alna minal asfiya'i wal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa furu'ana kullahum min ahli al-ilmi wa tuqa wal khairi wal qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wal tayri wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.